Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Sobat Vidivisi, kembali lagi bersama dengan Renungan Ramadan bersama CDA. Alhamdulillah, semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran, kemudahan dalam menjalankan ibadah puasa. Di antara anjuran yang amat sangat dianjurkan oleh Nabi SAW adalah membaca Al-Quran. Dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan memiliki keutamaan dan keistimewaan yang luar biasa. Bagaimana satu huruf yang kita baca itu melahirkan 10 kebaikan. Bayangkan saudara, baca alif, lam, mim. Alifnya dibalas 10, lamnya dibalas ganjaran 10, mimnya dibalas ganjaran 10. Baru alif lam mim sudah 30 kebaikan. Belum sampai nanti 30 juz. Berapa huruf yang kita baca. Karenanya begitu teramat sangat sia-sia dan teramat sangat disayangkan bagi seseorang yang masih diberikan kesempatan hidup di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak memanfaatkan berbagai macam peluang kebaikan, termasuk membaca Al-Quranul Karim. Mengapa Al-Quran begitu penting? Karena Al-Quran itu adalah petunjuk di dalam kehidupan kita semuanya. Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Ini kitab, ini Al-Quran, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan dia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tujuan daripada puasa Ramadan apa? La'allakum tattaqun, supaya menjadi manusia yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidupnya. Saat ini kita hampir mungkin 90% mengandalkan yang namanya Maps, Google Maps. Mau kemana-mana ketik, mau kemana-mana cari, mau kemana-mana kita ngetik Google Maps supaya tidak tersasar. Walaupun banyak juga yang tersesat dan tersasar karena menggunakan aplikasi ini. Artinya akurasinya saja, walaupun sudah terpercaya, itu paling hanya 90%, 95% atau 97%. Tapi akurasi Al-Quran, kebenaran Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Ayat-ayatnya, petunjuk-petunjuknya, kisah-kisahnya, hukum-hukumnya, semua menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa petunjuk ini diberikan? Agar kita tidak kesasar, agar kita tidak tersesat, agar kita bisa cepat kembali. Salah belok, balik. Lewat, putar balik. Di sana ada informasi tentang taubat, di sana ada informasi tentang pahala, di sana ada informasi tentang surga. Sehingga orang diberikan motivasi untuk beribadah, untuk beramal soleh, untuk melakukan kebaikan. Karena sudah diberikan petunjuk informasi. Ini surga dengan kenikmatan di dalamnya. Ini ada pahala, ini ada ganjaran, ini ada lipat ganda kebaikan dan lain-lain sebagainya. Begitu juga seseorang ketika diberikan petunjuk informasi tentang apa? Ya. Kalau kita pakai Google Maps atau pakai aplikasi-aplikasi petunjuk jalan, jangan lewat sini macet, merah semua, menghindar. Jangan lewat sini ada kecelakaan. Jangan lewat sini ada kamera tersembunyi, ngumpet. Nah, begitu juga Al-Quran diberikan petunjuk. Ini jangan, ini nggak boleh, ini perbuatan buruk, ini mengikuti setan. Nanti kalau diteruskan masuk neraka, kalau diteruskan kena siksa, kalau diteruskan kena azab, kalau diteruskan sengsara, menghindar. Itulah petunjuk. Bagaimana Al-Quranul Karim memberikan petunjuk-petunjuk kebaikan dan ganjaran surga atas kebaikan itu, serta petunjuk-petunjuk tentang bagaimana akibat resiko bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran. Hudal lil muttaqin. Yang kedua, Al-Quran itu adalah mukjizat. Kalau selama ini kita melihat mukjizat nabi-nabi, itu biasanya lebih kepada mukjizat yang sifatnya materi. Katakan misalnya mukjizat Nabi Musa alaihissalam dengan tongkatnya. Ketika dipukulkan terbelah, ada 12 mata air keluar. Ketika dipukulkan, dilempar jadi ular besar. Ketika dipukulkan,
fang falako, lautan terbelah. Itu andai kata tongkat itu masih ada. Saya yakin itu orang-orang kaya mau beli itu. Sekali gebuk jeder, lautan, aspal semua. Bisa dilewatin. Tapi sayang, tongkatnya udah nggak ada. Kalaupun tongkat itu masih ada, bukan karena tongkatnya yang hebat, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kemuliaan, keberkahan, dan kekuatan pada tongkat itu. Ini Al-Quran, Nabi Muhammad SAW sudah wafat, tapi mukjizatnya masih ada. Kalau tadi orang berebut bagaimana bisa ngedapetin mukjizat Nabi Musa, andai kata ada, orang berebut beli, berebut ambil, kan ini sesuatu yang luar biasa. Ini Al-Quran mukjizat yang sampai hari ini, bahkan sampai kiamat, akan terus ada dan tetap ada. Mari kita rebut untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, mendapatkan kekuatan. Bahkan dia menjadi syafaat bagi pembacanya di alam kubur dan kelak nanti di akhirat. Artinya mukjizat itu mampu menyelamatkan. Sobat Vidivisi, Renungan Ramadan bersama CDA, Alhamdulillah. Sebelum kita menyelesaikan kajian kita hari ini, tentu ada kesimpulan. Al-Quran itu bukan hanya mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi untuk kita semua. Bukan hanya menjadi petunjuk untuk kita jadikan renungan dari kisah-kisahnya agar tidak tersesat. Kita jadikan amaliyah atas segala hukum-hukum yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita hidup dalam keadaan lurus, dalam keadaan baik, dalam keadaan benar. Tapi Al-Quranul Karim ini juga adalah surat cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya apa? Agar supaya selalu ada rindu kepadanya, ada kangen untuknya, sehingga saat kita membaca Al-Quran seperti kita sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kecintaan-kecintaan atas kalam-kalamnya yang istimewa, kalam-kalamnya yang suci, kalam-kalamnya yang mulia. Seorang pecinta yang merindukan kekasihnya ketika membaca surat cinta saja tidak pernah bosan, walaupun harus puluhan tahun. Itu lagi yang dibaca, itu lagi yang dibaca. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quranul Karim? Ini surat cinta dari zat yang maha suci, dari zat yang maha hebat, dari zat yang telah memberikan kehidupan dan penghidupan kepada kita. Sobat Vidivisi, Alhamdulillah sebentar lagi masuk waktu berbuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Chef Agus Sasirangan di Kreasi Resep CDA. Sekarang saya akan membuat kreasi resep dari CDA Cikualong. Nama menunya adalah lontong sayur Cikualong ala CDA. Pertama kita akan membuat kuahnya dulu. Kita masukkan irisan dari bawang merah, bawang putih yang sudah diiris, daun salam. Kita masukkan santan, kelabu siam, kacang panjang, garam, gula pasir, merica bubuk. Nah, untuk bumbu sambal gorengnya, semua bumbu ini kita blender dan jadinya seperti ini. Bahan yang saya gunakan CDA Cikua, Japanese Authentic Recipe. Ada 3 pilihan, CDA Cikualong, Cikua Mushroom, dan Cikua Mini. Kentang yang sudah digoreng, sedikit air, gula pasir, garam, merica bubuk, kecap manis. Nah, ini kita masak sampai bumbunya tercampur rata. Sudah ada lontong, kita siramkan dengan kuah lontongnya. Lalu di sini kita tambahkan cikualongnya. Ini dia lontong sayur Cikualong ala CDA, siap untuk disajikan. CDA, ikan olahan bermutu.